Sampai reformasi, KS itu satu-satunya yang pegang tata niaga, monopoli. Istilahnya masih belagu sama customer. Menjadi dirut KS itu tidak mudah. Di dalam juga ada pertempuran, di luar juga ada pertempuran. Waktu itu hitungan saya itu kalau nggak salah tuh 7 miliar. Bangun lagi 7 miliar per hari. Sekarang baja kita dipakai di Eropa, ya udah. Dipakai di Australia. Jadi artinya apa? Bagus dong, memenuhi kualitas. Ya. Dan kalau boleh dibilang kualitasnya prima. Puasa itu ditelepon sama mama sahabat bilang gitu. Kalau orang pintar kan nggak perlu. Dianggap orang nakal ya, Halo Detikers, kita jumpa kembali bersama saya Alexander Sudrajat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Silmi, apa kabar? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Pak Silmi, ini kita mungkin banyak orang ya terkagum-kagum karena kita tahunya kalau kota kecil, wah utangnya yang segunung gitu. Tapi Pak Hilmi masuk 2018 akhir ya. Kemarin peresmian pabrik baru atau pengembangan baru itu, ini pekan lalu kali ya, Pak Erik bilang Krakatau Steel udah untung loh tahun lalu dan sekarang udah meningkat 600 sampai 800 miliar gitu kan. Banyak. Wih, biasanya orang dari untung ke buntung, ya ini buntung ke untung gitu ya. Gimana Pak Silmi membenahi Krakatau Steel hanya dalam tempo kurang dari 3 tahun ya sudah untung gitu. Iya, ya ini kan usaha bareng-bareng, ya bukan usaha sendirian. Kalau ibaratnya tim sepak bola ini kan kita Jose Mourinho nih. Iya. Bagaimana Jose Mourinho kan memang the number one-nya kan. mengoptimalkan potensi yang ada. Ya. Saya sangat atensi dengan yang namanya satu SDM, ya, kemudian juga structure, business process dan business model. Jadi fokusnya ke sana, kemudian apa yang dilakukan harus bikin untung. Kita cari untung, kan ada orang cari kerja, kita cari untung. Terus kemudian juga untuk itu perlu ada satu perubahan pola pikir, mindset. Jadi orang seakan-akan merubah culture itu gampang diomongin, tetapi sulit untuk dilakukan. Untuk supaya bisa optimal, maka mindsetnya harus juga ikut dirubah. Ya, misalnya kita ambil contoh aja. Struktur organisasi ada 7 layer. Pegawai negeri atau ASN sekarang 3 layer, 4 layer. Kita malah lebih tebal. Gimana mau kompetitif? Bagaimana mau berdaya saing? Terus kemudian kan kita ada istilah lebih baik itu satu singa mimpin 10 kambing dibandingkan 10 singa dipimpin satu kambing. Nah, kenapa? Karena kita juga sebagai pimpinan harus melatih tim kita sebagai fighter. Dan saya boleh adu, ya, tim KS sekarang ya, dengan tim perusahaan lain ya, itu kita bisa lebih unggul. Karena dalam 3 tahun ini saya benar-benar melatih mereka untuk menjadi seorang fighter, meresponnya cepat ya. Kemudian kita juga tidak menghindari masalah. Kita kan membutuhkan respon bukan hanya peluang, tapi merespon masalah juga harus cepat. Jangan sampai masalah itu muncul menjadi besar. Nah, terus kemudian setelah kita lewati kaitan dengan culture, structure, ya,
Pimpinan tuh kan biasanya pengennya dilayani. Kita harus melayani. Ya. Kenapa harus melayani? Karena nggak bisa. Bahkan kadang-kadang masih suka muncul gitu. Mendewakan direksi komisaris. Kebalik ya. Kita yang harus punya mindset untuk bagaimana tim kita itu terlayani. Jangan sampai mereka perangkatnya kurang ya. Laptopnya tua ya. Internetnya lambat. Itu hal-hal sederhana yang kita mesti pastikan mereka siap tempur. Ya. Bagaimana juga apps-nya, digitalisasinya, ya kan? Supaya mereka mempermudah bekerja. Kalau mereka mudah bekerja, mereka akan lebih produktif. Ya, karena lebih banyak mereka dibandingkan pimpinan. Nah makanya saya bilang bahwa jangan mendewakan, mengkultuskan pimpinan. Kita sama, cuma beda role aja, gitu kan. Dan kemudian seorang pimpinan itu kan harus bisa melihat lebih jauh, lebih luas. Ya. Kenapa? Karena tujuannya kemana kita harus tahu. Bagaimana bisnis baja ke depan. Ya. Bagaimana kemudian threat-nya apa, ya. Ancamannya, tantangannya apa. Ini harus kejawab semua. Terus kemudian jangan juga kita merasa bisa, ya, katak dalam tempurung. Terus kemudian kebanyakan nih, kalau udah posisinya udah paling tinggi, itu takut turun. Nah ini juga nggak boleh. Ya. Saya bilang selalu kan anak perusahaan KS banyak. Ya. Total itu bersama afiliasi hampir 60. Saya bilang jangan sekali-kali ya, kalian takut posisinya hilang. Ketika takut posisinya hilang, maka disitulah kita sudah mulai bias, ya kan? Pingin popularitas dong, ya kan? Baikin apa? Baikin anak buah, ya. Perjanjian kerja bersama, bagaimana supaya mereka happy? Kenapa? Takut di demo, nah udah kacau. Dengan alasan menjaga soliditas. Nah, nggak bisa. Untuk kompetitif, kita harus memilih mana yang memberikan nilai tambah optimal. Ya, karena ini kan perusahaan lagi sakit, bukan lembaga sosial. Tetapi kita juga masuk harus melihat keadaan, ya kan, di dalam seperti apa. Ya, kita harus juga minta trust dari mereka, keikhlasan, ya. Keikhlasan dong untuk dipimpin sama saya, ya harus ikhlas dulu. Gitu. Apalagi relatif waktu saat saya masuk, gitu kan, usia saya relatif masih muda, gitu. Jangan sampai juga kita merasa lebih, nah, gitu, dari yang lain. Itu jangan. Jadi kita membangun kesetaraan, membangun juga kebersamaan, dan itu tidak mudah, ya, karena kebanyakan, ya, ada juga perasaan banyak nih insecure. Menarik deh Pak, tadi kan dibilang 7 layer di sana, gemuk banget. Ada 60 anak usaha. Itu kan pasti Bapak dalam rangka efisiensi dipadatkan, dirampingkan, diefisienkan. Nah itu meskipun tadi udah bilang minta keikhlasan. Ya, jadi gini. Tapi kan pasti ada yang gak ikhlas juga. Ini nggak ada gejolak sama sekali di KS. Ya boleh dibilang gejolak pasti ada. Sebagai pimpinan itu jangan sampai berpikir bahwa tidak, oke, wah tidak ada yang sebelum saya. Gitu. Saya adalah pimpinan yang dicintai, itu bohong, nggak ada. Ya. Namanya pimpinan itu harus siap juga untuk dibenci, dimaki. Tapi kan lihat hasil akhirnya. Ketika saya masuk posisinya minus, ya, ratusan juta dolar loh minusnya, triliun. Tapi kan sekarang udah untung. Ya tentu harus bisa memanage apa-apa yang kiranya bisa berpotensi juga menjadi titik balik kembali menjadi seperti dulu. Nah ini yang kita harus pastikan dengan pembinaan dan juga merubah pola pikir. 7 layer, 60 perusahaan, bagaimana? Di cluster. Ya. Bahkan kita banyak melakukan cost to profit center.
Yang tadinya itu biaya, kenapa kalian cuma ngelayanin KS aja? Ya. Misalnya water treatment plant. Ya. Kenapa ini wastewater ya? Wastewater treatment. Kenapa dia cuma ngelayanin KS? Karyawannya berapa? 250. Loh, kenapa dia nggak ngelayanin juga perusahaan lain? Ya udah deh, spin off. Gabung sama ada anak perusahaan yang memang bermain di wastewater management. Ya, kenapa ini nggak digabung? Gabung. Ya. Terus kemudian juga ada perusahaan-perusahaan yang sejenis. Ya. Bubarin. Gabung, satu bubarin. Atau cari bisnis yang lain. Gitu. Yang memang bisa menghasilkan. Bahkan untuk awal tuh bikin kuadran itu gampang aja kok. Core business untung, ya. Core business tidak untung, ya. Kemudian tidak core business untung, tidak core business tidak untung, ya sikat duluan itu udah gampang kan, kuadrannya 4 gitu. Nah terus kemudian kita lihat lagi, ini kenapa core business tapi tidak untung? Oh kebanyakan orang. Nah orangnya bisa nggak, gitu kan? Kita pindahin, kita pilihin bisnisnya yang lebih baik. Ya. Kan juga ada juga, misalnya sebelum pandemi, mereka ngerasa, gue bisa kerja di tempat lain. Saya tawarin. Dulu itu kan pensiun hanya di usia 56. Saya tawarin sampai usia 40. Pensiun dipercepat. Ya. Istilahnya agak dirubah dikit biar kelihatan lebih oke. Ya, pensiun dipercepat. Benefitnya kita berikan sesuai. Akhirnya kan menarik. Nah buat KS apa? Daripada nggak produktif. Gitu. Nah kan sebagai pimpinan juga punya pilihan. Mau rugi terus, akhirnya 100% hilang, ya didiamkan, atau ya udah pilih 40%, 60% itu bertahan. Ya. Tapi kan Bapak lebih dari 60% tuh ngurangin. Iya kan ada yang juga pensiun normal, tapi saya tidak ganti. Pensiun normal, tidak ganti. Masuk 56, posisinya ada, gabungin. Gitu, gabungin. Gitu. Dari 60 perusahaan tadi itu ya. Iya. Kan jadi berapa tuh Pak anak usahanya? Kalau anak usahanya berkurangnya tidak banyak, tetapi orangnya. Gitu. Nah, terus kemudian kalau ditanya, apakah seorang Silmi Karim mem-PHK dalam konteks restrukturisasi? Ya. Jawabannya dalam konteks Krakatau Steel tidak. Tetapi saya men-spin off. Kemudian untuk yang memang tidak optimal, tidak diperpanjang. Ya. Tidak diperpanjang kontraknya. Outsourcing itu memang. Ya, banyak pihak lah ya. Waktu ditawarin, Ibu Rini kan waktu dia, Menteri BUMN, tawarin ke Krakatau dengan kondisi utang yang begitu besar, penyakitnya banyak lah ya kali ya. Masalahnya saya waktu ditawarin nggak tahu, nggak tahu utangnya begitu besar. Serius Pak, bukan jadi pelajari dulu baru. Saya itu kan menjalankan tugas, ya, gitu. Pimpinan itu kan yang paling tahu tugas apa yang cocok, ya kan. Jose Mourinho juga punya Jose Mourinho juga, ya kan. Kalau dalam hal ini kan saya ada Pak Menteri gitu. Dalam waktu dulu ada Bu Menteri, kemudian di atasnya lagi ada Presiden. Ya udah, kita nurut aja. Mau dikasih apa ya kita jalanin yang terbaik. Sempet shock gitu begitu melihat pembukuannya kayak begini. Ya, tentu kaget. Ya. Kalau masalah hutang saya tidak terlalu kaget. Yang repot itu adalah masalah cash flow. Karena sebenarnya cash flow-nya negatif. Ya. Bayar hutang pakai hutang, bayar gaji pakai hutang juga. Nah, makanya saya selalu bilang paling penting tuh EBITDA, ya, earning before income tax and depreciation, ya. Karena itu real uang yang dihasilkan. Nah, kenapa? Bahkan saya sekarang itu pakai
semangat EBITDA harian, tidak mudah. Tapi paling tidak membawa tim saya itu menjadi fighter. Jadi apa yang dia lakukan harus menghasilkan uang. Nah, jadi kalau balik lagi, utang gede, kaget. Ya, apalagi kalau kita hitung tiap hari bertambah berapa tuh utang karena bunganya. Ya kan? Waktu itu hitungan saya itu kalau nggak salah tuh 7 miliar. Bangun lagi 7 miliar, 7 miliar per hari. Ya kan, bunganya. Ya kan, anget dong. Ya kan, kalau nggak anget hebat. Ya, kita udah kompres berkali-kali di kepala. Ya. Nah, terus kemudian sampai kepada yang paling saya khawatir itu karena cash flow, karena EBITDA-nya negatif. Jadi lebih susah. Jadi kalau besar EBITDA-nya masih positif, ya, apalagi monopoli, gitu, itu relatif lebih mudah. Jadi isunya tidak terlalu banyak. Kalau crack atau steel, parameternya terlalu banyak yang harus di-manage, termasuk kebijakan. Gitu. Kebijakannya berubah, kena. Gitu. Ada satu hal yang misalnya terjadi sesuatu di dunia, harga berubah, pasti kena. Gitu. Nah, makanya kita harus membuat satu lapangan baru. Kayak sekarang misalnya, di klaster yang baja, kan saya bikinin subholding baja konstruksi. Ya. Baru terbentuk 31 Agustus. Saya gabungin tuh perusahaan-perusahaan yang pokoknya urusannya baja. Si baja gabungin. Dari trading, pipa, siku, habim, besi beton, dan lain sebagainya jadi satu. Ya, termasuk juga hilirisasi itu, baja ringan apa semua. Nah, di situ kenapa kita jadiin satu? Supaya lebih optimal. Kedua juga dari sisi SDM-nya bisa saling memperkuat, tidak melemahkan. Kemudian juga banyak hal yang kita bisa lakukan dengan nilai tambah. Kalau jualan komoditas, harganya udah terukur. Per ton berapa sih baja? Gitu. Misalnya sekarang ini untuk posisi HRC misalnya harganya $1.000 misalnya. Ya udah ketakar semua itu harga-harganya. Akan beda kalau misalnya apa? Besi betonnya atau sikunya saya bikin tower. Saya jualan tower. Misalnya, marginnya lebih banyak. Bikin gudang yang sudah tinggal dipasang seperti Lego. Tinggal ditanya mau bikin knockdown gitu ya. Perlu luasnya berapa, tingginya berapa, bentangan ruangannya berapa. Kita hitungin pakai software. Yang paling untung begini. Nah, terus kemudian buat kita si pembeli nggak usah beli potongan kan misalnya tingginya 5 meter ya, sementara ukuran bajanya let's say 12 meter ya, kan ada waste nya bagi 5, 10 sisa 2 mubazir kan. Nah udah yang itu customer nggak usah ikut beli ya kan, beli yang udah tinggal siap pasang. Ya lebih mau mahal boleh dong, tapi kan dia nyenyak tidur, nggak puyeng kan dibohongin sama kontraktor. Kita hitungin nih segini gitu. Jadi murah mahal itu kan menjadi relatif gitu. Nah itu bisnis model kan tadi saya sebutin ada beberapa kan. Ya, ya. Nah, tadi yang soal terkait utang gitu kan, Bapak tanpa background di industri baja dengan situmpuk utang, gimana meyakinkan para kreditor untuk mau merestrukturisasi utang? Oke, kalau kaitan bisnis baja atau tidak, kalau posisi CEO itu teknis itu sudah tinggal 5%. Itu 1 bulan kekejar lah ya. Yang paling penting itu kan sebenarnya manajemen ya. Dan kemudian bagaimana kita mengatur arah itu, melihat opportunities dan juga threats atau challenge. Nah, jadi
Ketika saya sudah melihat 1 bulan, oh ini masalahnya, ya kan? Oke, saya datengin dirut-dirut satu-satu kan. Yang gede dulu, ya, Himbara, karena waktu itu 65% itu pinjaman dari bank plat merah. Ya, saya temuin semua. Terus kemudian yang paling gede lagi dari swasta siapa, saya datengin semua. Basically saya datengin semua. Nah, saya bilang restrukturisasi dengan harapan ya, bisa cepat. Tapi ini ternyata kan yang terbesar di Indonesia saat itu. Terus kemudian yang berikutnya adalah ada 10 bank. Ada bank plat merah, ada swasta nasional, ada asing. Pendekatannya beda-beda. Sementara perjanjian itu titik koma harus sama. 10-10-nya. Ya. Nah, gimana meyakinkannya? Setiap bank pasti berbeda pendekatannya. Ya saya menyesuaikan. Yang bank pemerintah seperti apa, yang bank asing seperti apa, dan seterusnya. Dan kita turun. Ya. Saya turun, direktur keuangan turun, di working level turun. Itu rapat setiap hari. Dan itu sangat melelahkan. Ya. Jadi tidak dan kita mungkin yang terbesar dan tercepat. 1 tahun itu tercepat dan besar. Selesai. Nah, bahwasanya kemudian membutuhkan sekian tahun, ya, kita nego bunga, tenor terus kemudian jangka waktu dan lain sebagainya, yaitu adalah bagian daripada satu proses negosiasi. Dan bargaining position kita itu kan tidak bagus. Ya saya suka berseloroh juga sih. Walaupun tidak bagus, ya, yang lebih takut default itu sebenarnya banknya. Ya. Beda kalau kita misalnya utangnya relatif kecil, ya, misalnya saya mau kosong nih ya, misalnya utang kartu kredit tuh namanya KTA. Ya. Kalau misalnya berhutang KTA, yang datang adalah debt collector. Ya, kan? Kalau utangnya udah di atas 10 triliun, yang datang itu direksi bank. Ya. Jadi sangat santun nggak ya datang? Datangnya santun, nggak marah-marah, nggak kirim batu ke meja, ya. Gitu. Nah, cuman kadang-kadang itu juga dimanfaatkan karena saking takutnya supaya sustain dikasih pinjaman lagi, gitu kan, supaya sustain gitu, yang penting muter. Nah, saya nggak mau begitu. Ini kita udah nih, kita kan pembayar, kita nggak pernah sesen pun nunggak, gitu. Kita minta standstill, baru pada cepat. Jadi pas lagi kita ngomong negosiasi ini, oh iya, tapi nggak pernah close. Akhirnya kita minta standstill, sorry nih, kita nggak mau bayar lagi sebelum ini beres. Nah itu mulai percepatan. Baru tanda tangan 12 Januari 2020. Saya memulai restrukturisasi, surat pertama saya di kisaran November atau Desember 2018. Nah, menarik nih Pak. Selesai Januari restrukturisasi, Maret pandemi gitu kan? Maret pandemi. April udah dinyatakan PPKB. Nah itu gimana? Itu kan ibaratnya bertubi-tubi itu. Baru napas sedikit, udah dihajar lagi itu. Nah tapi kan saya kurangin cost-nya dari 2019. Oke. Jadi 2020 itu cost sudah turun lumayan. Gitu. Jadi kayak OPEX aja saya turun itu sekitar 160 sekian juta dolar operation cost. Jadi turunnya itu 2 triliun lah. Ya. Terus kemudian juga market juga kita udah tempel engagement. Kita kan kalau jualan ya, tidak memperlakukan optimal. Padahal kita perlu memuliakan juga customer. Saya tidak heran kenapa misalnya di KS kurang optimal.
Karena dulu yang datang adalah pembelinya. Mohon-mohon. Kenapa? Sampai reformasi, KS itu satu-satunya yang Monopoli pegang dia. tata niaga, monopoli. Jadi kultur monopolinya masih tinggi. Makanya ya, harus pas lagi menghadapi market nggak siap, masih pakai kultur yang lama. Ya, istilahnya masih belagu sama customer. Nah, kita rubah. Saya turun langsung. Namanya program customer engagement. Datengin, ketemuin. Kita juga edukasi. Bapak kalau impor, modal kerja tinggi. Ya, beli lokal, kesannya mahal, tapi Bapak bisa ngecer. Kayak beli rokok eceran ya. 2 batang, 3 batang. Tapi kalau beli satu slove, ya kan modal kerja lebih banyak. Belum lagi Bapak harus cari gudang. Kalau misalnya rusak bagaimana? Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi mereka hanya lihat unit cost-nya diadu. Tidak melihat cost secara komprehensif. Nah, dari situ mereka mulai berpikir, oh bener juga ya. Oke deh Pak, yang tadinya 50% KS, 50% impor, tingkatin 75. Ya. Udah bagus dong, nambah PPKM. Atau zaman dulu apa? PSBB. Wah, tutup segala macam gitu. Nah, kita juga jangan langsung kaget di situ. Karena kita kan masih bisa penetrate market dan kemudian harga bergejolak. Kurs bergejolak. Orang impor ngeri. Ya. Hedging kan ada cost-nya. Jadi tinggi. Dia import bisa buntu. Ini saya masukin nih pasar. Jadi ada berkahnya di situ. Gitu, masukin pasar, kita yakinin masuk, ya. Terus kemudian luar negeri. Wah, banyak pabrik tutupin. Wah, ya. Nah, kita kirim. Dilalah untuk penjualan kita udah pakai aplikasi di mobile apps. Nah, kebiasaan itu kita ukur produktivitas, malah lebih efisien kita. Nggak ada perjalanan dinas, nggak ada biaya-biaya lucu-lucu yang nggak perlu. Udah. Terus kemudian saya selalu kumpulin, karena kebiasaan itu ada town hall meeting. Ya. Kalau dalam militer, jam komandan. Di situ saya hampir setiap hari ya, ngomong. Sebentar aja. 15 menit, setengah jam. Ya. Confidence. Level harus kita jaga. Kita harus lebih kompak. Kita harus bisa mengalahkan ini. Kita kasih optimisme. Untung 2020 saat pandemi. 2021 lebih bagus lagi. Alhamdulillah. Ya. Jadi upaya yang kita lakukan paling nggak ada hasil. Mulai merugikan dari 2012 ya. Padahal 2014 dengan pemerintahan baru kan fokus utamanya di infrastruktur gitu kan. Ini kan mestinya sebuah pasar yang sangat potensial banget lah buat KS untuk memasok baja untuk kebutuhan itu. Kenapa ini nggak jalan gitu? Atau Gini, memang tidak terpenuhi oleh KS? banyak yang salah. Dipikir baja itu cuman besi beton doang yang dicor. Sementara market terbesar itu ada namanya di flat product. Ya. Flat product itu adalah salah satunya plat baja yang bisa jadi mobil, bisa jadi elektronik tuh. Elektronik pakai baja nggak salah Pak, pakai itu bungkusnya mesin cuci lemari es itu kan rangka kotaknya itu kan semua baja. Meskipun cuman istilahnya Iya. kecil-kecil ya, tapi Pokoknya semua yang dari baja itu kan ada di sana. Nah, itu jauh lebih besar dibandingkan besi beton yang buat jalan. Dan waktu itu KS tidak main di situ. Kita main di situ, tetapi di situ itu marginnya itu sangat tipis yang di besi beton. Dan saya kan udah dapat given
bahwa bisnis utamanya adalah flat product. Flat product itu jadi kapal, mobil, elektronik, ya, elevated toll road tuh, ya, jembatan yang itu, terus kemudian juga pipa, gitu. Ya, saya perkuat bisnisnya itu dulu, baru saya masuk ke bisnis yang besi beton. Kebetulan di bisnis besi beton, mesin kita tuh mesin zaman Soviet dulu. 60-an. Tahun 60-an. Ya, dan zaman itu kan relatif harga energi murah. Nah, ini kan saya harus melakukan satu inovasi terhadap penggunaan energinya. Nah, itu perlu waktu. Baru setahun kemarin ini untuk yang produksi long product itu bisa efisien. Makanya tahun lalu udah mulai untung. Itu anak perusahaan. Nah, itu yang cikal bakalnya dulu KS dibangun. Tahun 1962 itu awalnya itu proyek baja Trikora itu yang dengan Uni Soviet. Namanya aja zaman dulu masih Uni Soviet. Gitu. Bukan Rusia sih. Ya. Nah, kemudian kan mulai ternyata karena pembangunan itu adalah membangun industri gitu ya. Akhirnya dibangun yang flat product. Nah, flat product inilah yang menjadi bisnis utamanya Krakatau Steel. Nah, oleh sebab itu, ketika misalnya ngomong mengenai pembangunan infrastruktur, yang banyak laku adalah yang besi beton. Di mana saat saya masuk itu adalah salah satu kontributor negatif. Nah, ini kan harus dibikin untung. Nah, alhamdulillah udah untung. Tahun ini untung. Jadi kita pengen, buat saya, ya, kadang-kadang kita harus mengorbankan juga volume supaya untung. Nggak apa-apa, volume turun dulu, tapi untung. Daripada, wah kita main besar pak, gitu. Untungnya memang tipis, entar dulu. Ini kalau meleset, ruginya bisa berdampak besar. Sehingga apa? Kita realistis, bikin untung. Ketika untung, bisnis model dan bisnis prosesnya udah benar, duplikasi. Tapi kalau bisnis model sama bisnis prosesnya nggak benar, ini nggak akan beres. Tingkat impor kita tertinggi juga kan? Ya, nah impor. Kita bicara fakta aja. Baja KS masuk ke Eropa. Oke. Artinya apa? The best. Nah udah. Kalau kita bilang baja KS top, ya yang ngomong di rootnya. Kan baja kita dipakai di Eropa, ya udah. Dipakai di Australia. Ya. Jadi artinya apa? Bagus dong, memenuhi kualitas. Ya. Dan kalau boleh dibilang kualitasnya prima. Ya. Cuma, Nah, kalau dikaitkan dengan impor itu gimana? Ini ada produk bagus dijual ke luar, tapi orang kita sendiri malah beli dari luar. import itu kan perang lain. Ya. Medan Game. pertempuran yang lain. Benar lain. Ya. Makanya menjadi dirut KS itu tidak mudah. Di dalam juga ada pertempuran, di luar juga ada pertempuran. Ya. Pertempuran di luar adalah pertempuran satu kebijakan. Ya. Kebijakan global ya. Kebijakan internasional, pemerintah misalnya, sama juga bisnis global di baja. Di India itu sampai ditangani oleh seorang menteri, Ministry of Steel, Kementerian Baja. Di China sampai 2007 kalau nggak salah masih ada. Tapi kan dia langsung bikin 1 miliar kapasitas, ya udah cukup lah, tugasnya udah menguasai dunia kan, baja China. Ya. Itu saking strategisnya Pak. Saking strategisnya. Nah kita kan enggak. Waktu zaman Pak Tungki merangkap waktu itu. Ya, Menteri Perindustrian di RUT KS. Nah, kemudian saat ini tentunya kan di sini bisnis baja kan bisnis kebijakan. Nah, ditambah kreativitas daripada pengimpor juga tinggi. Kenapa saya bilang kreativitas? Kan ini bermain di aturan. Dicari celah aturan yang mana bisa bebas bea masuk. Ya. Saya sering menyampaikan namanya circumvention. Ya. Ini nama apa? Bunga. Ya. Bunga
lavender ya dengan bunga mawar biaya masuknya beda. Ya, misalnya nih, begitu juga baja. Nah, dia mengaku aja, buah mawar nih, lavender nih, gitu. Siapa yang membuktikan? Bentuknya sama, harus dibawa ke lab, ya kan? Nah, sementara 20 ton itu, lab mana yang bisa punya krem 20 ton? Akhirnya sampel juga ngamuk dipotong, akhirnya dokumen, ya kan? Nah, dokumen ini adalah apa? Jadi dokumen ini udah nggak cocok. Dia mengaku barang lain. Ya. Ya, kalau lavender sama mawar kelihatan. Nah kalau baja mirip, sama, gitu kan? Harus masuk lab, tidak bisa dilihat secara visual. Ya. Nah mereka nggak ngebohongin. HS code-nya di nomornya misalnya dari 73 dibilang 72. Secara dokumen benar, aman masuk. Nggak nabi masuk anti dumping. Satu. Kedua, China hebat. Yang ekspor, gua kasih tax rebate. Ya, dibalikin taxnya. Besarannya sampai 13%. Bahkan lebih. Bisnis apa? Yang untungnya langsung dikasih oleh negara 13%. Kan? Mantep kan? Lah, kita tidak efisien, longgar, ya pada masuk itu semua ke sini. Yang ekspor dapat tax rebate, yang mengimportkan ya, main circumvention, udah stop. Udah gitu ntar dia pakai nih, mengatasnamakan UKM. Wah, ya kan? UKM yang mana? Gitu. Kreativitas di Wah, multiple. Udah gitu bawa, kirim surat. Kami membela sekian ribu. Dikhawatirkan akan PHK gitu. PHK yang mana? Sini ngomong sama saya. Itu saya ketua asosiasinya. Gitu. Jangan mengelabui. Gitu. Itu yang menurut saya harus diberantas. Karena itu sudah menipu. Gitu kan? Mengatasnamakan, tetapi ternyata bermain di kualitas tidak sesuai SNI, ya kan? Otomatis kalau lebih tipis, ya pasti lebih murah. Pak, kalau menipu kan biasanya cuma sekali gitu kan. Kalau sudah bertahun-tahunan bukan menipu kali. Ya. Menipu dan tertipunya sama. Ya begitulah kondisinya. Memang PR-nya masih banyak. Ya. Jadi makanya saya mengusulkan waktu Pak Jokowi datang ke KS, Pak, SNI untuk baja harus wajib dari hulu sampai hilir karena ini berkaitan, gitu kan? SNI itu ada dua, sukarela sama wajib. Nah kalau sukarela kan namanya sukarela, tidak ada sanksinya. Tapi kalau wajib, artinya mereka harus tertib. Nah, kenapa hulu sampai hilir ini penting dijaga? Karena kalau hilirnya bolong, hulunya pasti kena. Dan industri itu kan berkaitan. Ya. Oke, HRC misalnya tidak dikasih impor, tapi baja lapis kasih impor, ya otomatis kena di ujung sini, ya, atau baja ringan atau apa dan sebagainya. Baja lapis itu baja yang dilapis oleh ini lain ya, apa kayak ada aluminium, timah atau seng, kayak gitu, atau warna. Jadi produknya banyak, ratusan, ribuan bahkan. Bagaimana kita ngontrolnya? Emang rumit. Sejak Pak Silmi memimpin asosiasi, sudah mulai ada pembenahan dari pemerintah. Oh iya. Nggak mau dengar. Iya. Berkurang. Salah satunya adalah waktu itu post border. Waktu saya masuk itu sudah berlaku post border. Jadi baja diperiksanya setelah masuk lewat border bea cukai. Baru ntar diperiksa. Kalau nggak salah waktu itu 3 atau 5 tahun gitu. Ya udah dicor bagaimana meriksanya, Pak. Ya kan udah jadi mobil. Masa kita mau periksa? Kan nggak mungkin. Saya bilang kembalikan ke border lagi. Wah banyak udah. Yang nyumpahin kita udah banyak juga. Gitu kan. Masih aja bertahan di KS kan. Gitu. Karena apa? Ya itu salah satunya. Supaya makin lolos tuh dokumen, ya di pos border kan. Makin lolos tuh dokumen, nggak ada yang periksa. Saya datengin Dirjen Bea Cukai, ya. Waktu itu, ya kan, dokumen dasarnya, bener juga ya,
gitu. Nah, kemudian saya ketemu menterinya semua, akhirnya apa? Dirubah itu menjadi balik lagi border. Nah, itu menolong satu. Terus kemudian di beton ini ada 2 SNI. Ada SNI baja keperluan umum. Ya. Ada baja tulangan beton. Sekarang saya tanya, kita lagi renovasi rumah. Ya. Yang beli ke toko besi atau toko bangunan siapa? Kadang-kadang kan orang yang di rumah kan kita kerja. Ya. Si ibu nih pergi ke toko. SNI nggak nih Pak? SNI. Gitu. Barangnya sama. Yang satu buat bukan untuk beton, yang ini buat beton. Yang gilanya lagi, kalau lagi di project, saya kasih tahu. Kementerian PUPR, saya kementerinya. Mas, ini ada 2 loh SNI-nya. Yang bener. Iya, ini bahaya saya bilang. Ini bisa dioplos, kualitas infrastruktur kita bisa kacau loh. Wah, kalau gitu saya harus bikin ini Pak aturan. Bikin beliau surat edaran. Proyek pemerintah harus pakai SNI BJTB. Gitu. Tapi kan di lapangan siapa yang mau tahu? Makanya saya mengusulkan yang BJKU dihapus. Gitu, jangan dikasih SNI. Yang gitu-gitunya kan udah masuk ke detail. Dan ini bukan hanya baja, tempat lain pasti banyak. Ini kebetulan saya dalam ini baja. Gila, runyam juga nih. Gitu kan. Nah, itu. Jadi ada battle juga di situ. Itu di luar yang internal. Silvi, tadi Bapak berhasil meyakinkan melakukan restrukturasi utang gitu. Nah, kalau untuk pengembangan kerjasama lah, mencari investasi semacam itu pabrik yang kemarin itu bagian kreasi Bapak atau apa yang diresmikan kemarin Pak Jokowi? Saya itu dalam posisi waktu datang, pabrik itu sudah dimulai. Ya. Saya memastikan itu selesai. Ya. Dan ini selesainya ketika zaman pandemi. Kemudian kebetulan juga yang dipilih juga teknologi providernya yang bagus, Jerman. Ya. Topnya baja itu kan Jerman. Ya. Jadi memang punya keistimewaan di pabrik. Makanya Pak Jokowi bilang ini cuma ada 2 di dunia. Memang ini punya keistimewaan. Nah, terus kemudian juga di produk ini memang ditujukan untuk nanti turunannya di otomotif. Karena kualitasnya bagus, efisien, ya. Jadi memenuhi syarat dalam konteks menghasilkan produk baja masa depan. Dari sisi kualitas, dari sisi juga cost. Gitu. Nah, kalau saya ditanya, ya, oke, Bapak investasi apa? Gitu kan. Saya penganut pemikiran milenial, sharing ekonomi. Ya kan? Bagaimana nih sharing ekonomi? Ya, kita tahulah, ya. Misalnya Tokopedia atau yang macam-macam. Punya nggak dia tokonya? Nggak ada. Tapi punya barangnya. Ya. Nah, begitu juga di KS. Kalau saya masuk ke hilir, harus bikin pabrik, baru jadi 3-4 tahun ke depan. Ya. Makanya, gini, itu banyak pabrik-pabrik yang idle. Pelanggannya KS. Bahan bakunya pakai KS yang hulu hilir itu ya. Udah. Kita aja kerja sama aja. Kita rapiin, kita standar kita, merek kita, bahan baku dari kita. Daripada bahan baku kita ada di gudang, mendingan kita kirim ke dia jadi produk turunan. Itu. Kemudian ngisi pasar supaya import nggak masuk. Nah, jadi sharing ekonomi jalan. Itu. Ya kalau udah sama-sama happy, biarin aja mereka yang bikin pabrik. Ya, kayak misalnya siapa? Produk iPhone. Dia nggak punya pabrik. Gitu kan? Macam-macam negara. Di macam-macam negara. Yang penting kan bagaimana memanage-nya, brand-nya, quality-nya, ya kan? Nilai tambahnya apa, itu jauh lebih oke. Bukan berarti kita anti untuk investasi, tetapi juga harus realistis. KS itu dalam proses masih restrukturisasi. Kalau mau investasi, banyak yang teriak, lu utang masih
30 triliun lebih mau investasi, ya kan? Pak, dari semua yang sudah dilakukan, efisiensi dan macamnya udah sesuai harapan sejauh ini? Dari total inisiatif restrukturisasi dan transformasi 90% sudah. Ya. Jadi tentu ada stagesnya. Kalau lebih advance lagi ada lagi. Tapi untuk yang saya kan realistis ya, bahwa penugasan itu kan 3-5 tahun. Ya udah, saya jadi ini saya anggap 100% ya. Kemudian ini ukurannya udah 90%. Ya. Jadi paling tinggal 10% lagi ada beberapa inisiatif strategis yang kita mesti selesaikan, tapi kita optimis lah di Q4 ini selesai. Q4-nya Oktober November ini selesai. Salah satunya kan subholding Krakatau Sarana Infrastruktur yang sedang mencari strategic investor. Ini kan dihandle oleh perusahaan Mandiri Sekuritas yang melakukan proses penawaran, bidding. Jadi kita juga nggak mau ikut-ikut ya. Kita serahkan kepada pihak ketiga supaya GCG-nya berjalan. Ya, terus kemudian juga nilainya optimal. Nah ini kan duitnya masuk ke KS, sebagian untuk pengembangan si subholding, sebagian lagi buat ngurangin hutang. Ya mudah-mudahan saya bisa ngerasain pembayaran, kita udah bayar hutang loh, ya tapi masih sedikit. Tapi kalau ini kita bisa bayar kurang lebih sekitar tambahan $200 juta tahun ini. 3 triliun lumayan kan? Gitu. Nah itu satu inisiatif. Terus inisiatif kedua, kita ada satu proses in kind ya, atau in bank ya, yang mana itu akan merubah kepemilikan kita di Krakatau Posko. Saat ini posisinya Krakatau Steel itu 30%, Posko 70%. Akan meningkat. Nah, kita akan meningkatkan ya. Target berapa? Ya, ini masih negosiasi ya. Nanti ada pengumuman resminya, tapi yang jelas meningkat dan ini win-win. Ya, karena kita juga saling mengisi dalam kerjasama ini, dalam partnership ini. Dan kita kan juga Indonesia ingin ada 10 juta ton di Cilegon. Nah, setelah ini deal, maka akan dilanjutkan dengan investasi-investasi hilir ya, downstream dan juga upstreamnya. Pak, kalau udah 90% dengan sedikit PR, artinya kalau tahun depan berpindah untuk ngobatin perusahaan lain yang lagi sakit, udah siap tuh, KS sudah siap dilepas, tinggal apa sih? Salah satu, sekarang saya belajar, jadi salah satu kawan baik saya yang sering jadi teman diskusi, itu menyampaikan, lo sukses kalau ketika lo tinggal itu perusahaan masih bagus. Itu. Oke, saya terima tantangan itu. Jadi kalau masih suksesnya ketika kita di sini, itu nilainya didiskon 50%. Ya. Tapi kalau misalnya setelah ditinggal itu tetap bagus, nah itu berarti nilainya optimal tuh, gemuk. Jadi kalau ditanya udah siap nggak siap, ya karena pikiran itu saya udah mempersiapkan dari 1,5 tahun lalu supaya kapanpun transisi itu sudah siap menerima keadaan itu. Karena kan ada yang bilang ya, menjulukin pasti ini yang spesialisasinya mengobati BUMN yang kering gitu. Sakit. Iya, jangan sampai ada tempat baru ya, padahal sehat karena saya di situ dipikirnya sakit gitu kan. Kasihan perusahaan kena image. Oke, Pak Silmi, terima kasih banyak. Terima kasih. Senang sekali saya Sama-sama. belajar manajemen, belajar macam-macam. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kebaikan bangsa dan negara. Semoga sukses dengan Krakatau Steel-nya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak, Pak. Salam sehat. All the best.